Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Oke, pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Arif Rahman, mahasiswa Universitas Budi Luhur dengan NIM 2211601246, kelompok kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan tinjauan artikel 2 sebagai pelengkap tugas dari mata kuliah jaringan komputer dan komunikasi data. Pada tinjauan artikel ini berjudul Protocol for Packet Network Intercommunication. Oke. Tinjauan artikel 2 dengan penulis Vinton G. Cerf and Robert Evan yang berjudul Protocol for Packet Network Intercommunication. Pembahasan protokol pendukung jaringan paket switching yang berbeda menyediakan variasi ukuran paket jaringan individu, penanganan kegagalan transmisi, pengurutan, kontrol aliran, pengecekan kesalahan ujung ke ujung, dan pembuatan penghancuran koneksi proses ke proses logis. Selanjutnya topik pembahasan komunikasi dan berbagi sumber daya antara jaringan paket switching yang berbeda tidak dimungkinkan karena perbedaan jaringan individu khususnya dalam pengelamatan, ukuran paket, pemeriksaan kesalahan, dan perutan. Protokol untuk jaringan paket switching yang berbeda. Alasan utama dalam pengembangan protokol jaringan tersebut untuk memfasilitasi berbagai sumber daya. Protokol ini dibuat untuk memungkinkan komunikasi antara jaringan dan konvensi, pengalamatan yang berbeda, ukuran paket, transmisi, prosedur restorasi ujung ke ujung, perutan, dan deteksi kesalahan. Permasalahan-permasalahan yang terjadi pada penelitian ini atau yang ada pada karya ilmiah ini atau artikel ini, pertama pada konvensi pengelamatan berbeda, kedua ukuran paket maksimum, ketiga penundaan waktu terkait dengan penerimaan dan penyampaian pesan, keempat paket tidak dapat dipulihkan, dan kelima host yang tidak dapat diakses. Untuk permasalahan yang pertama, untuk memecahkan masalah tersebut, peneliti itu dengan masalah pengelamatan yang berbeda, maka artikel ini menyajikan skema pengalamatan seragam yang dipahami oleh setiap jaringan individu. Untuk ukuran paket maksimum yang dimaksud untuk mengatasi masalah ukuran paket maksimum yang unik ini, proses perantara yang membagi paket data yang lebih besar menjadi dua atau lebih paket yang lebih kecil diusulkan. Solusi ini menyelesaikan masalah tanpa mengubah ukuran paket maksimum setiap jaringan. Penundaan waktu terkait dengan penerimaan dan penyampaian pesan mempengaruhi kinerja transmisi masing-masing jaringan. Untuk mengatasi masalah ini, pada artikel ini dikembangkan prosedur waktu internetwork yang memastikan transmisi berhasil. Dan keempat, untuk masalah data yang tidak dapat dipulihkan karena kerusakan data, prosedur pemulihan ujung ke ujung diusulkan. Untuk menghindari tujuan mati atau host yang tidak dapat diakses informasi status yang terkait dengan jaringan seperti perutaan, deteksi kesalahan, dan solusi berbeda untuk setiap jaringan harus dikoordinasikan dengan baik di antara jaringan yang berkomunikasi. Ya, gitu. Solusi yang disajikan dalam artikel ini terletak pada pembuatan antarmuka antar jaringan independen, antarmuka yang mereka sebut gateway yang bertanggung jawab untuk menyediakan rute untuk paket data. Memecahkan paket jika terlalu besar untuk jaringan tujuan memformat dikirim
mengkoordinasi informasi status antara jaringan yang berkomunikasi untuk menunjukkan betapa pentingnya gateway untuk komunikasi antara jaringan independen. Oke, kita lihat di sini menunjukkan betapa pentingnya gateway untuk komunikasi antara jaringan independen. Contoh pada petunjuk di bawah ini kita sebut saja pengirim dan ya ini penerima gitu. Biarkan ABC menjadi jaringan independen, M dan N ini gateway, dan X masing-masing menjadi proses dalam jaringan A sampai dengan C. Seperti itu. Ada asumsi bahwa jaringan dapat memiliki satu atau lebih gateway, seperti pada jaringan B. Lebih dari satu gateway, seperti ini. Untuk mengirimkan paket proses X ke Y, paket harus berisi informasi yang diperlukan tentang sumber tujuan dan data yang dikirim. Selanjutnya, mengingat jaringan format paket petunjuk di atas, pesan dari X dari jaringan A akan mengikuti prosedur. Pertama, sebuah paket akan mencapai gateway M dari jaringan A dan akan diformat atau difragmentasi untuk memenuhi persyaratan jaringan B. Sebuah paket akan mencapai jaringan dirutekan sesuai dengan gateway N. Sebuah paket akan dicapai gateway N akan diformat ulang atau difermentasi dengan persyaratan dari jaringan C. Akhirnya jaringan C mengirim paket ke host di mana proses Y berada. Pemasangan kembali dan pemisahan kesalahan terjadi di host. Perhatikan bahwa merupakan alamat sandar yang ditulis dalam paket bersama dengan ID jaringan memainkan peran penting dalam memilih jaringan dan gateway apa yang akan ditransmisikan paket. Pada penelitian ini juga mereka mempresentasikan serangkaian instruksi yang dibutuhkan oleh setiap host terhubung dalam jaringan. Serangkaian instruksi ini ditulis dalam program kontrol transmisi TCP yang mengelola mengirim pesan ke dalam paket. Ini juga bertugas mengatur data yang diterima dan meneruskan ke proses tertentu. Pada kontrol transmisi yang pengiriman pesan ke dalam paket, ini juga bertugas mengatur data yang diterima dan meneruskan ke proses tertentu. Selanjutnya ada batasan dan kekurangan. Pertama, protokol-protokol ini hanya membahas masalah pada komunikasi pada jaringan yang sama. Kedua, kurangnya gambaran ilustrasi protokol yang dibangun belum membahas pada keamanan data dan jalur komunikasinya. Istilah cukup berhasil belum jelas dinilai dari perhitungan apa. Itu. Dan saya beropini bahwa fragmentasi dilakukan oleh gateway untuk memungkinkan paket data yang lebih besar ditransmisikan dalam jaringan dengan ukuran paket maksimum yang lebih rendah. Gagasan bahwa pemasangan kembali dilakukan oleh pengirim yang sangat baik karena menghindari kemacetan yang akan mempercepat transmisi data jika tidak, solusi seperti menambahkan daya komputasi ke sumber daya yang mengimplementasikan antarmuka akan mahal. Seperti itu. Dan sebuah paket dapat diimplementasi oleh satu atau lebih gateway yang mengarah ke lebih banyak paket dengan konten data yang lebih kecil. Masalah muncul dari jaringan berikutnya dengan ukuran paket maksimum yang lebih tinggi, bahkan lebih tinggi dari paket yang diimplementasikannya. Karena biaya transmisi paket sebanding dengan kapasitas paket, tidak akan ada peningkatan atau mengalami penurunan dalam biaya transmisi paket terlepas dari fragmentasi.
Selanjutnya, program kontrol transportasi TCP pengelola sekumpulan segmen yang pesan yang akan dikirim ke proses tertentu di jaringan lain. Ada dua opsi dalam segmen pesan kemasan. Pengemasan dapat sesuai dengan tujuan host atau proses spesifik di tujuan host. Saya setuju dengan keputusan memilih opsi di mana pesan dikemas sesuai dengan proses tertentu di tujuan karena ini akan mengurangi beban kerja host penerima. Meskipun fragmentasi paket yang lebih besar tidak berpengaruh pada biaya transmisi seperti yang ditunjukkan pada item 2, biaya komputasi tambahan tidak dapat dihindari karena tugas memasang kembali dan mendelegasi segmen pesan ke proses tertentu adalah pekerjaan host TCP menerima. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bisa memberi saran.